pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online dengan edubisnis.net. Masih dengan saya Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Kali ini kita akan belajar mengenai HR Audit ya, sebuah tema yang sangat penting untuk melacak efektivitas, strategi dan sistem pengembangan SDM di kantor Anda ya. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar mengenai HR Audit and OD Audit atau Organizational Diagnosis Audit. Bagaimana kita melacak efektivitas program-program SDM dan juga bagaimana kita melacak efektivitas organisasi Anda untuk membuat bisnis Anda menjadi lebih cemerlang, menjadi lebih gemilang. Nah, mari coba kita lihat di dalam agendanya ya, di depan slide yang saya tampilkan di depan Anda ini. Ada beberapa agenda yang akan kita lalui ya. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai HR Audit proses. Bagaimana melakukan HR Audit untuk membedah efektivitas HR strategi Anda. Ya, kemudian juga bagaimana melakukan HR Audit untuk berbagai fungsi SDM. Mulai dari rekrutmen, training and development, performance management, dan career planning. Bagaimana kita membongkar efektivitas fungsi-fungsi itu melalui apa yang kita sebut sebagai HR Audit. Kemudian di bagian kedua kita akan belajar mengenai bagaimana kita melakukan OD Audit atau Organizational Development Audit, ya, diagnosa efektivitas organisasi. Nah, kemudian di bagian terakhir setelah kita melakukan audit, kita melakukan diagnosa mengenai efektivitas SDM Anda, mengenai efektivitas strategi organisasi Anda, kita tentu harus keluar dengan rekomendasi. Setelah kita melakukan audit, ya kita melakukan rekomendasi. Apa langkah-langkah perbaikan yang harus kita lakukan supaya sistem dan strategi SDM kita menjadi lebih maknyus, lebih cetar membahana. Ya, jadi nanti dalam segmen ketiga ini kita akan bicara mengenai bagaimana contoh-contoh action plan, bagaimana contoh-contoh program atau intervensi yang harus kita kembangkan untuk membuat semua fungsi SDM itu menjadi lebih efektif, menjadi lebih cemerlang kinerjanya. Oke? Nah, mari coba kita langsung lihat juga ya di slide berikutnya ini ya. Model komprehensif untuk mendiagnosa HR. Ya. Di dalam halaman berikutnya saya menjelaskan apa itu HR Audit. Ya. Jadi HR Audit itu sebenarnya adalah satu proses untuk mengumpulkan data, mendiagnosa dan merancang intervensi guna meningkatkan sinergi antara strategi SDM dan sistem SDM. Dan ujung-ujungnya meningkatkan efektivitas dan kinerja bisnis organisasi. Ya. Jadi intinya HR Audit itu mencoba melacak efektivitas sistem dan strategi SDM Anda, dan kemudian dari situ kita harapannya bisa memperbaiki kinerja SDM Anda, sehingga at the end of the day, kinerja bisnis Anda menjadi lebih cemerlang, menjadi lebih gemilang. Ya. Jadi itu yang akan kita lalui, Mas. Ya. Nah, mari coba kita lihat ya di slide berikutnya ini. Di slide berikutnya adalah satu skema mengenai bagaimana hubungan HR strategi dengan bisnis result. Ya, jadi nanti ketika kita melakukan audit itu kita akan membedah semua yang warna merah itu, Mas. Ya, kita akan melakukan audit untuk HR strategi Anda, kita akan melakukan audit untuk rekrutmen, untuk training and development, untuk performance management, untuk fungsi reward management, dan juga fungsi career management. Jadi nanti auditnya akan kita bedah untuk fungsi-fungsi itu, termasuk fungsi HR strategi. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan audit itu sebenarnya nanti saya akan berikan caranya, Mas ya. Jadi caranya yang biasa kita lakukan pendekatannya adalah kita menampilkan best practices. Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk melakukan berbagai fungsi ini. Ya, baik fungsi HR strategi sebagai sebuah backbone, ataupun bagaimana best practice dalam bidang rekrutmen, training, performance management, dan career planning. Apa sih best levelnya atau best practice-nya, praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia. Ya, kita beberkan item-itemnya, poin-poinnya. Nah, setelah kita beberkan poin-poin best practice dalam berbagai fungsi itu, maka kemudian Anda harus mencoba membandingkan dengan kondisi Anda sekarang. Current level Anda, atau implementasi saat ini. Bagaimana current level Anda dalam bidang HR strategi? Bagaimana current level Anda atau level terkini ya yang sekarang sedang Anda lakukan di kantor Anda dalam fungsi rekrutmen, dalam fungsi training, dalam fungsi career planning.
Ya, praktek-praktek apa yang dilakukan di kantor Anda. Dan kemudian itu dibandingkan dengan best practice tadi. Jadi best practice itu berfungsi sebagai benchmark, sebagai titik acuan untuk membandingkan apakah sistem yang sekarang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan best practice, atau masih di bawahnya, atau masih jauh di bawahnya. Ya. Dari situlah kita bisa mengetahui sejauh mana level maturity level kita. Level kematangan strategi dan program-program SDM kita kalau dibandingkan dengan best practice. Ya, jadi seperti itu flow-nya. Nah, mari coba kita langsung saja praktekkan flow seperti itu di dalam slide berikutnya. Anda bisa lihat ya. Nah, di sini saya menampilkan best practices untuk HR strategi. Ya, inilah poin-poin yang dilakukan oleh berbagai perusahaan kelas dunia ketika mereka merancang HR strateginya. Jadi best practices-nya ada 4 poin. Yang pertama, perusahaan telah memiliki HR strategi yang disusun dengan mengacu pada corporate strategy. Poin kedua, HR strategi telah dipetakan dalam serangkaian sasaran strategis yang jelas dan terukur. Yang ketiga, HR strategi telah diturunkan menjadi serangkaian action plan yang jelas, sistematis, dan timeline yang terencana. Dan yang keempat, dilakukan evaluasi atas efektivitas dan pelaksanaan HR strategi secara reguler. Inilah Mas, 4 poin utama yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia ketika mereka merancang HR strateginya. Mereka sudah punya HR strategi yang koheren, juga HR strateginya merupakan alignment dengan corporate strategy, dan HR strategi itu sudah dipetakan dalam serangkaian program yang komprehensif, dan masing-masing program itu direview progresnya dalam review bulanan atau 2 bulanan. Nah, di sisi kanan Anda itu ada area kosong. Implementasi saat ini itu artinya implementasi di kantor Anda saat ini untuk berbagai tema-tema tadi. Ya, Anda mencoba menggambarkan apa yang terjadi di perusahaan Anda sekarang dalam kaitannya dengan HR strategi. Nah, untuk mampu menggambarkan apa yang harus Anda isi dalam area kosong implementasi ini, saya mengajukan serangkaian pertanyaan audit, ya, yang bisa kita lihat di slide berikutnya. Ya. Jadi di dalam slide berikutnya ini saya mengajukan pertanyaan untuk HR strategi audit. Pertanyaan pertama misalnya, apakah perusahaan induk Anda telah memiliki strategi yang tersusun dengan baik, ya, secara garis besar apa isi strateginya? Jadi di sini Anda ditanya nih, perusahaan Anda sudah punya strategi belum? Dan Anda paham nggak dengan strategi itu? Jangan-jangan Anda sebagai orang HRD tidak tahu strategi perusahaan Anda ya. Ini krusial ini Mas. Banyak orang HRD yang tidak begitu fasih bicara mengenai bahasa bisnis. Ya. Nah, disinilah Anda sebenarnya dituntut untuk memahami strategi perusahaan Anda. Rencana ekspansinya seperti apa, dan kemudian rencana ekspansi itu membutuhkan kompetensi SDM seperti apa. Itu kunci itu. Kalau orang-orang SDM tidak tahu corporate strategi, bagaimana Anda bisa menyusun HR strategi yang bagus? Ya, karena corporate strategi itu anchor, jangkar. Jadi pertanyaan pertama, apakah Anda sudah tahu strategi perusahaan Anda? Ya. Dan kemudian, apa isinya? Apakah Anda sudah memahaminya? Dan apa implikasi strategi perusahaan itu terhadap strategi SDM? Ya, contohnya misalnya, katakanlah perusahaan Anda mau melakukan ekspansi ke 10 cabang ya tahun depan. Di mana masing-masing cabang itu butuh 30 karyawan. Berarti kan at the same time Anda harus merekrut 300 karyawan baru gitu ya. Misalnya ini, contohnya. Atau contoh lain, tiba-tiba perusahaan Anda mau bergerak ke bidang baru. Ya. Misalnya kayak Telkom ya. Telkom itu dulunya hanya telco, sekarang mereka mau bergerak ke bisnis digital. Contoh saja ini. Apa implikasinya bagi pengembangan SDM ketika bisnis induk Anda mau bergerak ke area baru yang selama ini tidak dialami ya, tiba-tiba bergerak ke bisnis digital. Ya. Apa implikasinya bagi pengembangan SDM? Atau contoh kedua misalnya Matahari Department Store ya. Anda tahu beberapa bulan terakhir mereka agresif mendirikan mataharimall.com. Bayangkan mereka selama ini bekerja dalam bisnis offline, retail offline ya, di mall-mall, tiba-tiba sekarang mereka bikin online mall. Itu kan berbeda banget Mas bisnisnya. Ya. Dunia online sama offline itu berbeda. Nah, apa implikasi ketika perusahaan Anda agresif bergerak ke dunia digital atau dunia online? Itu kan memberikan implikasi terhadap strategi pengembangan SDM Anda.
Nah itu pertanyaan-pertanyaan maksudnya seperti itu Mas ya. Nah pertanyaan kedua, coba Anda lihat lagi itu ya, apakah HR telah menyusun HR strategi? Seperti apa isi HR strategi yang telah disusun? Dan apakah HR strategi telah dikaitkan dengan corporate strategi? Nah ini nomor 2, ini juga kunci nih Mas. Jadi apa HR strategi Anda? Misalnya salah satu pendekatan yang digunakan dengan menggunakan balance scorecard ya. Anda punya HR scorecard. Ya. Apa sumbangan SDM dalam perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis, dan juga perspektif learning and growth, kalau Anda paham mengenai balance scorecard ya. Misalnya itu contoh. Atau Anda hanya mencantumkan semacam rencana strategis SDM ya, dalam narasi gitu ya, dalam dokumen narasi Anda atau matriks Excel gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan dalam 1 tahun ke depan, atau bahkan apa yang akan Anda lakukan dalam 3 tahun ke depan, rencana jangka menengah SDM Anda. Apakah Anda sudah punya itu, timetable-nya, timeline-nya, inisiatif-inisiatif strategis dalam berbagai fungsi SDM, mulai dari fungsi rekrutmen sampai fungsi career management. Apa inisiatif-inisiatif strategis Anda dalam 1 tahun ke depan, atau bahkan 3 tahun ke depan? Dan apakah inisiatif itu sudah dikaitkan dengan corporate strategy? Itu kunci itu. Ya. Contohnya tadi misalnya bisnis induk Anda bergerak ke dunia online. Tentu Anda pengembangan rekrutmennya harus mencari orang-orang yang fasih dalam dunia online. Yang selama ini punya latar belakang dunia online ya. Karena itu dunia yang berbeda dengan dunia offline. Ya. Kalau misalnya perusahaan Anda mau merekrut 300 orang sekaligus, apa implikasinya bagi rekrutmen? Gitu. Cara-cara kreatif apa yang harus dilakukan supaya rekrutmennya berlangsung dengan tepat waktu? Merekrut 300 orang dalam waktu yang tepat dan mutunya juga bagus. Misalnya itu. Jadi inisiatif-inisiatif strategis dalam bidang SDM Anda itu selalu dikaitkan untuk merespon arah strategi bisnis perusahaan. Nah, apakah Anda sudah punya itu? Sudah punya dokumennya yang rapi mengenai inisiatif-inisiatif strategis SDM? Atau semacam roadmap, HR roadmap? Ya. Bagaimana Anda sudah menyusun HR roadmap-nya belum? Ya, itu pertanyaan nomor 2 itu Mas. Nah yang ketiga, apakah kemudian HR strategi telah diturunkan menjadi serangkaian action plan yang jelas dan terukur? Jadi apakah inisiatif-inisiatif strategis tadi sudah di breakdown lagi menjadi action plan yang lebih detail dan terukur? Kapan waktunya, apa ekspektasinya, gitu ya. Misalnya Anda tadi katakanlah punya inisiatif strategis untuk merekrut tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam bidang online. Ya. Berapa orang yang Anda akan rekrut? Ya. Dan kapan akan direkrut? Dan bagaimana kualifikasinya? Ya, itu kan action plan yang lebih detail. Ya. Atau misalnya ketika Anda tahu bahwa perusahaan Anda mau bergerak ke bidang online, Anda training-trainingnya akan lebih banyak berbicara mengenai online bisnis, digital bisnis. Berapa training yang akan Anda lakukan mengenai digital bisnis? Ya. Apa ekspektasinya? Apa output dari training itu? Jadi Anda sudah punya inisiatif strategis yang komprehensif, panjang, ya, sampai tahun ke depan atau bahkan 3 tahun ke depan, dan masing-masing inisiatif itu di breakdown lagi dalam action plan yang lebih detail. Ya, itu kuncinya. Dan yang terakhir, bagaimana proses evaluasi atas efektivitas dari pelaksanaan HR strategi? Jadi bagaimana, apakah Anda melakukan review bulanan misalnya atau 2 bulanan untuk melakukan review terhadap progres dari pelaksanaan action plan tadi? Ya. Jadi itulah Mas, ya, ada 4 pertanyaan yang kita ajukan, pertanyaan audit untuk membimbing Anda bisa memberikan jawaban mengenai your current level. Anda bisa bicara apa adanya ya, terangkan apa adanya. Misalnya Anda merespon Anda, saya belum punya, Anda bisa menulis. Ya, perusahaan kami belum punya HR strategi yang jelas, belum punya roadmap. Ya, kita hanya berjalan secara rutin saja. Belum ada arahan yang jelas kita mau kemana. Ya, that's fine, Anda jawab apa adanya. Ya. Atau misalnya Anda mengatakan bahwa kita sudah punya Pak, ya, roadmap-nya sampai bahkan 3 tahun ke depan. Dan kemudian sudah kita breakdown dalam action plan yang detail. Dan bahkan tiap 3 bulan sekali kita review progresnya. Atau 2 bulan sekali, itu fine. Nah, nanti kita akan berikan scoring. Ya, nanti di video-video berikutnya kita akan berikan scoring. Di mana scoringnya itu 1 sampai 5. Ya, 5 itu sangat efektif, ya nanti ada definisinya. 1 itu sangat buruk, maturity levelnya masih rendah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu Anda memberikan respon. Nanti dari respon itu kita lacak.
apakah Anda sudah masuk kategori 5? 5 itu artinya Anda sudah sebanding dengan best practice tadi. Kalau 1 ya masih jauh. Ya. Jangankan review bulanan, kita saja belum punya Pak HR strateginya, belum punya dokumennya misalnya. Bahkan kita tidak tahu juga strategi perusahaan, kita mau kemana kita tidak tahu. Itu kan disconnect, ya Anda hanya kerja rutinitas saja. Tidak tahu HR strategi, tidak tahu corporate strategi juga. Itu mungkin maturity level Anda masih pada skala 1. Ya. Jadi itulah poin-poin pertanyaan audit yang harus kita bongkar ketika kita melacak efektivitas HR strategi. Ya, jadi kita bandingkan dengan best practice, poin-poinnya, kemudian kita tanyakan untuk membimbing Anda memberikan jawaban. Dari jawaban Anda itu dibandingkan dengan best practice tadi atau base level. Jadi base level dibandingkan dengan current level, di mana posisi Anda sekarang. Disitulah kemudian kita tahu di mana area-area yang harus dikembangkan, area-area di mana kita masih kurang. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya untuk membahas audit dalam berbagai fungsi SDM lainnya. Terima kasih.